Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, dan kita telah sampai dalam surat Ibrani di pasal ke-8 mulai dari ayatnya yang ke-7. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang pelayanan Kristus sebagai imam besar yang berada di tempat suci, surgawi, dibandingkan dengan pelayanan imamat duniawi yang terjadi di bumi ini. Jadi Kristus mempunyai pelayanan yang lebih baik, dan dia juga mempunyai janji-janji lebih baik. Dialah penjamin perjanjian besar ini dan perjanjian yang lebih baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, dimulai dari ayat 7 dan kita akan banyak berhenti sejenak pada apa yang disebut perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Siapa sajakah yang terlibat? Apa saja yang terdapat dalam perjanjian itu? Apakah gereja, jemaat Allah di bumi, yang adalah tubuh Kristus, adalah bagian dari perjanjian baru ini? Inilah yang akan kita pelajari di episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang ada di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, jika apa yang kita katakan hari ini adalah baru bagi Anda, dan Anda memiliki pertanyaan lain, dan waktu episodenya tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaan Anda dapat menghubungi kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke email info@semuakitabsuci.com atau melalui telepon. Silakan hubungi kami dengan cara apapun. Semua pertanyaan Anda, kami persilakan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jumpa lagi Dr. Farid. Selamat datang saudara Ayat. Kita masih berada di pasal 8 dan kita akan mulai dari ayat 7. Mohon izinkan untuk saya membaca dari ayat 7 sampai ayat 13 dan saya akan kembali untuk bertanya. Silakan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia pada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengejar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara Farid, ayat 7 berbicara tentang apa yang disebut pertama. Lalu dikatakan ada perjanjian baru atau perjanjian kedua. Apa yang dimaksud perjanjian pertama dan apa yang dimaksud perjanjian kedua? Apa perjanjian pertamanya? Perjanjian pertama adalah perjanjian hukum. Kita membaca dengan jelas di kitab Keluaran pasal 19 dan pasal 24. Ketika mereka bertanya kepada Musa dalam pasal 19 dan berkata kepadanya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Kemudian jika kita pelajari kitab Keluaran, kita akan menemukan bahwa sejak bangsa itu dibawa keluar dari Mesir sampai pada saat ini, perlakuan Tuhan terhadap mereka dilakukan dengan penuh kasih karunia. Ia tidak meminta mereka melakukan apapun demi memperoleh kebaikannya. Kebaikan yang berkelanjutan, rahmat yang berkelanjutan. Dalam pasal 19, mereka ingin menempatkan diri mereka sejajar dengannya. Engkau menunjukkan banyak kebaikan terhadap kami. Kami juga ingin engkau memberi kami hukum yang harus dipatuhi olehmu melaluinya. Dan hubungan baikmu dengan kami akan tetap terjaga atas dasar itu. Di sini peran manusia sebagai suatu kondisi dimulai pada pasal yang ke-24 kitab Keluaran. Mengacu pada perjanjian pertama, dikatakan di ayat yang ke-7, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah perkataan yang sulit bagi mereka, tapi lihatlah reaksi mereka. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini adalah bahasa kemandirian. Saat ini berbahaya jika seseorang merasa mampu memuaskan Tuhan dengan usahanya sendiri atau usaha pribadinya. Oke. Ini adalah perjanjian pertama. Jadi perjanjian pertama adalah antara Tuhan dan manusia duniawi, di mana manusia menganggap diri mereka sendiri sebagai pihak di dalamnya, seolah mereka sejajar dengan Tuhan, namun mereka pasti gagal, dan ini Oke. menyangkut bangsa. Kemudian, ketika dikatakan ada perjanjian baru, perjanjian baru ini dibandingkan dengan perjanjian yang pertama, apa sifatnya, siapa saja pihaknya, apa subjek dan isinya, di manakah tempat lain disebutkan dalam Alkitab? Bagus. Perjanjian baru, pertama kata baru dibandingkan dengan kata lama. Yang pertama atau yang lama disebut tua karena hampir punah saat Anda membaca di bagian akhir, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini menuju kepada namanya. Nomor 2, dengan siapa perjanjian ini? Allah membuat perjanjian ini dengan bangsa Israel dan kaum Yehuda. Syarat-syarat perjanjian ini akan dipenuhi di masa depan. Setelah ini orang akan dilahirkan kembali melalui pertobatan mereka dan kembali kepada Tuhan setelah pengangkatan. Allah akan mendatangkan kesusahan bagi mereka. Mereka pasti akan menyesalinya. Seperti yang saya katakan, mereka akan bertobat. Maksud saya, sisa dari mereka. Kemudian setelah mereka bertobat, Allah akan membiarkan mereka menikmati perjanjian pada masa kerajaan. Siapa sebenarnya yang dimaksud? Nah, mengomentari tentang apa yang Anda katakan, kita sedang mempelajari perjanjian baru, atau izinkan saya mengatakan kitab-kitab perjanjian baru, Ya, untuk kita. kita menjelaskannya sebentar lagi apa yang dimaksud dengan kitab-kitab perjanjian baru. Oke. Kita sedang mempelajari zaman gereja, dan kata-kata ini ditulis pada zaman gereja, dan dikatakan, Oke. aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, sehingga tidak ada yang mendengarkan kita sekarang berpikir, ya ini tertulis dalam kitab Yeremia tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan. Yang kembali dari Tidak. pembuangan hanyalah suku Yehuda, namun yang dimaksud di sini adalah tentang Israel dan Yehuda di masa depan. Ketika mereka, setelah pengangkatan gereja, melewati masa kesusahan besar, lalu bertobat dan kembali. Oke. Mereka sampai sekarang tidak kembali. Oke. Lanjutkan. Masalah ketiga dalam perjanjian adalah syarat-syarat perjanjian. Apa itu? Di sini dikatakan 5 hal dalam perjanjian. Istilah pertama adalah, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. 2, dan menuliskannya dalam hati mereka. 3, maka aku menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengejar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil akan mengenal aku. Pengetahuan eksperimental dari dalam, termasuk yang terkecil dan terbesar. Inilah persoalan yang keempat. 5, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah syarat-syarat perjanjian. Tentang siapa mereka? Secara harafiah, ini tentang masa depan dan kembalinya bangsa Israel di masa depan dan dengan kaum Yehuda sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam bahasa Ibrani pasal yang ke-8, dan dia mengutip di sini dari Yeremia 31. Oke.
Apa peran kita dalam perjanjian saat ini? Kita bukanlah umat yang dengannya perjanjian itu dibuat, karena itu dibuat bersama kaum Israel dan Oke. Yehuda. Jadi apa peran kita? Kita sedang menikmati berkat-berkat rohani dari perjanjian itu mulai dari sekarang. Dr. Farid, Anda menyebutkan perjanjian lama dibuat dengan manusia duniawi yang gagal menaatinya karena mereka mengadakan pesta untuk diri mereka sendiri. Perjanjian baru akan dibuat dengan orang-orang kembali pada Tuhan dengan pertobatan di masa depan. Hal ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja dan masa kesusahan besar. Namun setiap orang Kristen yang membaca Alkitab, itulah yang sedang kita pelajari sekarang, akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ada jarak antara keduanya. Jadi kita ingin tahu apa maksud perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab. Adakah kaitannya dengan isu perjanjian lama dan baru yang sedang kita bicarakan? Pertama, sebagai penamaan dan pemisahan kitab-kitab ini ditulis sebelum kedatangan Kristus dan buku-buku yang ditulis setelah kedatangannya. Para ahli kitab memikirkan tentang pemberian nama 39 kitab yang ditulis dan diakhiri dengan Maliaki sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Mereka menyebut 39 kitab ini perjanjian lama. Yang mereka maksudkan adalah apa yang tertulis sebelum Kristus. Mereka sama sekali tidak memikirkan hukum. Karena jika saya menggunakan kata perjanjian pertama atau perjanjian lama, menurut Ibrani, maka itulah hukumnya. Inilah pertanyaannya. Apakah 39 kitab itu hanya memuat hukum saja? Tidak. Hukum ada 5 buku pertama, jadi apa yang membentuk sisanya? Ada buku-buku bersejarah dan puitis serta nubuatan, maka ini adalah penamaan metaforis. Dengan ukuran yang sama, perjanjian baru, secara harafiah dan menurut Ibrani, apakah ada perjanjian dengan bangsa Israel di masa depan? Benar? Namun para ahli kitab menyebut kitab-kitab yang telah ditulis setelah kedatangan Kristus, kematian, dan juga kebangkitannya. Ke-27 kitab itu disebut perjanjian baru, artinya adalah apa yang ditulis setelah Kristus melalui para rasul dan orang-orang kudusnya. Jadi kitab-kitab perjanjian lama berkisah sebelum kedatangan Kristus dan kitab-kitab perjanjian baru berkisah setelah kedatangan Kristus. 100%. Namun perjanjian yang kita bicarakan adalah perjanjian lama dan Tepat bukan sekali, perjanjian tidak ada baru. hubungannya dengan itu. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Berkat-berkat perjanjian baru telah digantikan selamanya. Kutukan perjanjian lama, imamat-imamat, dan tempat suci duniawi. Sebagaimana orang-orang zaman dahulu, yaitu umat Musa, melanggar perjanjian lama itu, dan mereka tidak mewarisi apapun darinya kecuali kutukan. Adapun Kristus, dia telah dibangkitkan sekarang dan naik ke surga, dan memasukkan orang beriman ke dalam tempat-tempat suci surgawi. Oleh karena itu, mereka dengan penuh kesadaran dan keyakinan penuh bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Mereka telah berpaling dari perjanjian lama dan segala ritualnya sebagai suatu hal yang ketinggalan zaman dan siap untuk musnah. Dan betapa indahnya dan sangat menyegarkannya untuk dipastikan bahwa kita telah benar-benar berpaling dari segala sesuatu yang mengikat kita dari kedagingan, yaitu hal duniawi. Saudara Ayat, saya ingin mengetahui sesuatu tentang perjanjian baru. Apa peran gereja di dalamnya? Atau apakah gereja tidak mempunyai peran di dalam hal ini? Apakah gereja termasuk dalam perjanjian baru? Penjelasan pertama dan mendasar mengenai perjanjian baru adalah perjanjian ini terjadi antara Allah dan umatnya di masa depan. Namun, makna atau penjelasan sekunder yang kita miliki sekarang, apakah kita sekarang memiliki berkat-berkat dari perjanjian itu? Misalnya, ketika dikatakan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Kita saat ini tidak memiliki hukum, namun kita memiliki ketika kita dilahirkan kembali pikiran yang baru dan hati yang baru. Dengan konsep yang mana? Pikiran yang memahami Alkitab. Sebelum saya dilahirkan dari atas, saya terbiasa membaca Alkitab namun tidak memahaminya. Tapi ketika saya dilahirkan dari atas, saya memiliki pemikiran yang menerima dan memahami Alkitab. Kedua, hati. Karena saya menyukai Alkitab dan menjadi menyukai Alkitab. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan. Hal lainnya adalah bersekutu dengan Tuhan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita saat ini memiliki lebih dari itu. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah putra-putranya. Seperti yang dikatakan sang guru pada hari kebangkitannya bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Jadi kita memiliki sesuatu.
yang lebih tinggi dari itu. Namun, makna tersiratnya adalah hubungan yang saling menguntungkan antara bapa dan anak. Ketika, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saya tidak berkata bahwa sekarang semua umat Kristen mengenal Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar. Namun, menurut saya mereka yang dilahirkan dari Tuhan memiliki pengetahuan eksperimental tentang Kristus. Keempat, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Kita memiliki lebih dari itu. Kita yakin bahwa Tuhan telah mengampuni kita sepenuhnya. Dia tidak akan mengingat dosa dan pelanggaran kita lagi. Oleh karena itu kita memiliki berkat. Bagian rohani dari berkat. Baik, terima kasih. Saya juga perlu berhenti sejenak pada pengampunan dosa. Oke. Saya ingin membahas peran darah dan persembahan darah dalam hal ini dan menangani masalah dosa dan juga kejahatan. Saat saya mendengar ungkapan seperti darah adalah darah perjanjian baru, Oke. dan ketika Kristus dibangkitkan dari kematian seperti dengan darah perjanjian yang kekal. Oke. Apa hubungan antara perjanjian dan darah? Apa fungsi darah? Pertama, kata belas kasihan dalam bahasa Ibrani adalah tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kata menebus sesuatu artinya menutupi dan melindunginya. Lalu Tuhan pertama kali berkata dalam kalimat di sini, aku akan melindungi dan menutupi dosa-dosamu. Dan tugas darah telah dituliskan oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Jiwa yang berdosa mati, jadi bukannya Tuhan menghukum mati orang berdosa. Dia berikan penggantinya, yaitu korban yang disembelih dan darahnya ditumpahkan. Ketika darah ini ditumpahkan, Allah berkata bahwa darah ini menutupi dan melindungi manusia berdosa ini. Peranan darah adalah untuk menutupi dan melindungi dosa. Namun, bedanya saat ini kita tidak berkurban dan menyembelih atau mengambil darahnya dan menaruhnya di rumah atau tiang pintu, atau menaruhnya pada sesuatu milik kita. Tidak. Sebab ada darah orang besar yang tertumpah untuk selama-lamanya. Itu adalah darah Kristus di kayu salib. Ketika saya mengatakan darah Kristus, yang saya maksud bukanlah 5 liter darah yang ia tumpahkan. Namun ini adalah ungkapan yang berarti dia mati sebagai korban. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dan melalui kematiannya di kayu salib, yang menerima pengorbanan ini dengan iman bukan hanya dosa-dosanya saja yang ditutupi, melainkan menutupi dirinya secara utuh. Jadi katakan bahwa Allah mempersembahkan Kristus sebagai penebusan, penutup, tutup pendamaian atas dosa-dosa kita. Jadi Kristus sekarang adalah pelindung dan perisai kita di hadapan Allah. Seolah darah Kristus adalah landasan pembuatan perjanjian itu. Tepat. Oleh karena itu, setelah kematian dan kebangkitannya, Kristus adalah penjamin perjanjian itu. Dr. Farid, ini memberitahu kita tentang pembedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Jika saya bertanya, siapa saja pihak-pihaknya? Ini adalah umat duniawi dan itu juga umat duniawi yang bertobat. Ya. Apa jaminan dari perjanjian itu? Manusia juga bisa gagal sekali lagi. Dan perjanjian gagal. Adakah kemungkinan perjanjian ini dirusak oleh kegagalan umat ini? Sama sekali tidak. Silakan. Karena seperti yang Anda katakan, penjamin perjanjian ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kata penjamin berarti memikul tanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan. Adalah hal yang sangat baik jika manusia menikmati berkat tersebut. Namun ada seseorang yang menjadi penjamin untuk memenuhi semua atau syarat-syarat perjanjian ini. Oke. Jika kita mengatakan bahwa melalui ketentuan perjanjian ini, dosa akan diampuni di masa depan. Namun saya ingin menyampaikan pesan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kita sekarang. Anda setuju dengan saya bahwa masalah dosa, kedurhakaan dan dosa mengganggu pikiran dan hati setiap orang. Banyak orang rela melakukan perjalanan ke tempat terjauh, sehingga ketika mereka kembali merasakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali, tanpa dosa dan kedurhakaan. Atau dalam ibadah penyembahan berhala, mereka berjalan di atas batu bara, di atas paku, atau di atas potongan besi. Di agama lain, mereka bisa berpergian dan membelanjakan uang. Namun yang paling penting adalah ketika mereka kembali, mereka diberitahu bahwa kamu suci seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana dosa dan kesalahan bisa diampuni? Jauh dari Kristus yang mati dan menumpahkan darahnya, dikuburkan dan dibangkitkan, tidak ada pengampunan yang nyata atau terbebas dari rasa bersalah atau kedamaian dengan Tuhan bagi jiwa. Saudara, ayat perjanjian baru penuh dengan ayat-ayat yang menegaskan hal ini, seperti
ketika Petrus mengabar kepada rumah tangga Kornelius, mereka adalah orang-orang bukan Yahudi. Ia berkata kepada mereka mengenai Kristus, tentang dialah semua nabi bersaksi. Dan bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat ampunan dosa oleh karena namanya. Paulus memberitakan firman kepada orang Yahudi dan berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Apa yang Anda khotbahkan tentang dia sebagai persembahan? Dengan ini, kita memberitakan kepada Anda bahwa pengampunan dosa ditawarkan kepada Anda. Kita memberitakan bahwa pengampunan dosa ada melalui dia. Dan kita juga menyatakan bahwa melalui dia setiap orang dibenarkan. Siapa yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum Musa, jadi bangsa kafir, tidak ada yang lain selain Kristus yang kita terima dan ampuni. Atau bagi orang Yahudi tidak ada yang lain selain Kristus yang memberikan pengampunan. Ya, Tentu saja kita tidak mengatakan itu karena kita bias terhadap Kristus. Tapi apa yang kita bicarakan adalah fakta. sesuatu yang sesuai dengan sifat Tuhan, masalah keadilan dan belas kasihan. Ya, Dr. Farid, apa yang lebih pantas bagi Tuhan? Jika dikatakan kepada manusia, saya sudah memaafkan Anda, atau menawarkan ini atas dasar keadilan atau atas dasar keadilan dan belas kasihan. Mohon izinkan kami mendengar pendapat Anda, Dr. Farid. saudara, ayat jika memaafkan itu bergantung pada amal yang saya kerjakan dan saya orang yang jujur, maka hati nurani saya akan selalu menuduh saya. Sudahkah saya melakukan perbuatan terbaik? Sudahkah saya membayar jumlah terbesar? Sudahkah saya mencapai tempat terjauh? Jika saya jujur, saya mungkin akan damai untuk sementara waktu. Namun ketika saya mulai berbuat dosa lagi, saya akan mulai dituduh berdasarkan hati nurani saya. Maka saya akan selalu gelisah. Hal ini menyebabkan orang-orang yang beragama Kristen yang saya lihat dan kenal secara pribadi menjadi tidak yakin akan kecukupan pekerjaan Kristus. Mereka telah mengatakan bahwa mereka akan mohon belas kasihan Kristus sampai detik terakhir hidup mereka. Sebab mereka tidak mendapat jaminan diampuni dosanya dan masuk surga. Oke, lalu saya akan mengatakan kepada orang itu bahwa pengampunan itu tidak bergantung pada mereka. Tergantung pada Kristus yang mati dan bangkit. Jika ada orang yang berbeda agama, maka saya akan katakan padanya, segala usaha, jerih payah dan amal tidak akan diterima oleh Allah. Mengapa? Tuhan itu tidak terbatas dan manusia pun terbatas. Apa yang dapat ditawarkan oleh manusia yang terbatas kepada Tuhan yang tidak terbatas. Benar. Adapun Kristus di kayu salib yang tidak terbatas. Dia memenuhi persyaratan keadilan ilahi. Allah menerima pekerjaan ini sehingga dia membangkitkannya dari kematian. Terima kasih, kita akan mendengar pertanyaan hadirin. Dalam ayat 13, oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua usang telah dekat kepada musnahannya. Apa yang dimaksud dengan kemusnahannya, selesai atau belum? Pertanyaan penting, silakan Dr. Farid. Ketika surat ini ditulis, paham Yudaisme akan lenyap. Masih ada, tetapi Tahun 70 Masehi sudah dekat. Penulis sedang melihat ke masa depan dan melihat bahwa Yudaisme menghilang. Nyatanya karena tabir bait suci telah terkoyak. Ketika Kristus mati di kayu salib, itu dianggap sebagai awal dari kemusnahan. Karena terbelahnya tabir berarti berakhirnya seluruh sistem ritual Yahudi yang telah dilanggar. Tidak ada kenaikan lagi. Kemudian secara bertahap, sistem ini mulai memudar dan kecerahannya juga memudar. Lalu di sini dia berkata, saat dia menjelaskan bahwa Tuhan telah menjadikannya usang, yang berarti Tuhan menganggapnya ketinggalan zaman. Lalu apa yang dianggap ketinggalan zaman, saya akan mengetahui bahwa hal itu akan lenyap. terima kasih Dr. Farid. Kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ayat 7 berbicara tentang apa yang disebut perjanjian pertama. Apa itu, dengan siapa itu, dan apa syaratnya. Perjanjian pertama adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya pada zaman dahulu. Hal ini terkait dengan hukum dan umat gagal di dalamnya dan perjanjian ini tidak berhasil. Baik, terima kasih.
Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya akan meninggalkan ayat hari ini untuk Anda sebagai penyemangat bagi Anda dan saya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Ini terdapat dalam Ibrani 8 ayat 12. Hafalkan referensi ini bersama saya, Ibrani 8 ayat 12. Apa isi ayat tersebut? Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sekali lagi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Anda yang sedang mencari penutup atas kesalahan Anda yang sedang mencari kata terindah di dunia, dosamu sudah diampuni. Pengampunan dan perlindungan ini hanya ada di dalam darah Yesus Kristus. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Apakah Anda menikmati pengampunan ini? Apakah Anda menikmati dan menerima pengampunan ini? Sudahkah Anda menerima pengampunan dosa Anda dari Tuhan? Jika Anda belum mendapatkannya, maka terimalah Kristus sebelum kesempurnaan itu hilang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. لست أعلم ما قد يكون في غدي لا أعلم لا أعلم لا لست أعلم كم سيطول العمر بي لا أعلم لا أعلم لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي لكنني يا ضامني أعلم أنك معي وأنك بتعتني مهما يكون في غدي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.